Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Semoga teman-teman mendapat manfaat dari video ini. Kali ini kita akan membahas soal pendidikan agama Islam untuk kelas 3. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa pastikan teman-teman lakukan dulu like, share, dan subscribe pada channel ini. Nyalakan tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapat info terbaru dan terupdate dari kami. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia yaitu titik-titik. A. Nabi Hud alaihi salam. B. Nabi Adam alaihi salam. C. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. D. Nabi Ilyasa alaihi salam. Jawaban yang benar adalah C. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu nomor 2. Tujuan Allah menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu A. Menyempurnakan akhlak manusia. B. Memberi ajaran yang tidak baik kepada manusia. C. Memimpin orang muslim untuk berbuat jahat. D. Berdagang dengan curang. Jawaban yang benar adalah A. Menyempurnakan akhlak manusia. Lalu nomor 3. Gambar di samping menunjukkan perilaku titik-titik. A. Manja. B. Mandiri. C. Jujur. D. Rendah hati. Jawaban yang benar adalah B. Perilaku mandiri. Lalu nomor 4. Gambar di samping menunjukkan perilaku titik-titik. A. Menghargai teman. B. Menghargai orang tua. C. Menghargai guru. D. Menghargai diri sendiri. Jawaban yang benar adalah D. Menghargai diri sendiri. Lalu nomor 5. Seorang pelajar bernama Budi. Budi adalah seorang siswa dari salah satu sekolah yang terkenal di kota Surabaya. Walaupun dia bersekolah di sekolah yang dapat dikatakan mahal, keadaan keluarganya biasa-biasa saja, bahkan bisa dibilang kurang. Karena tekad kuat Budi untuk mendapatkan ilmu, ia rela melakukan apa saja agar dapat belajar di sekolah tersebut. Karena keadaan keluarganya yang serba kekurangan, setiap pulang sekolah Budi harus membantu ayahnya bekerja. Karena ayah Budi seorang nelayan, maka ia harus membantu untuk menjualkan hasil tangkapan ayahnya ke pasar. Budi ke pasar dengan bersepeda, karena keluarga Budi tidak memiliki kendaraan selain sepeda itu. Selain digunakan untuk membawa ikan ke pasar, sepeda itu juga digunakan untuk menempuh perjalanan ke sekolah. Budi melakukan pekerjaan itu semata-mata untuk membantu ayahnya untuk mencukupi kebutuhan sekolahnya. Karena Budi selalu giat membantu ayahnya, mereka selalu membayar uang bulanan Budi tepat waktu. Karakter Budi adalah A. Pekerja keras. B. Lemah lembut. C. Rendah hati. D. Sombong atau angkuh. Jawaban yang benar adalah A. Karakter Budi yaitu pekerja keras. Lalu nomor 6. Gambar di samping menunjukkan orang yang tepat waktu dalam hal titik-titik. A. Makan. B. Tidur. C. Ibadah. D. Bermain. Jawaban yang benar adalah C. Orang yang tepat waktu dalam hal ibadah. Lalu nomor 7. Kiosku harapanku. Pada hari Selasa menjadi hari yang sangat berat bagiku. Pada pagi itu, sinar matahari bersinar dengan cerahnya.
Pak Joni bangun pagi-pagi buta untuk pergi ke pasar untuk berdagang. Semua dagangan sudah siap untuk dijual. Barang-barang yang dijual Pak Joni adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Setelah sampai di pasar, ia membuka kios tempat ia berjualan. Pak Joni seketika terkejut karena melihat kiosnya berantakan. Barang-barang tidak tertata dengan rapi. Setelah beberapa saat ia memeriksa barang, ternyata ada beberapa dagangan yang dicuri oleh penjahat. Ia pun segera melaporkan keadaan kiosnya ke kantor polisi. Setelah polisi datang dan memeriksa olah TKP, beberapa saat kemudian polisi berhasil menangkap sang pelaku. Teks di atas menceritakan tentang titik-titik Pak Joni ketika menghadapi cobaan. A. Kejahatan. B. Kesabaran. C. Ketakutan. D. Keberanian. Jawaban yang benar adalah B. Menceritakan tentang kesabaran Pak Joni ketika menghadapi cobaan. Lalu nomor 8. Gambar di samping menunjukkan sikap titik-titik. A. Saling memarahi. B. Saling mengejek. C. Saling menjatuhkan. D. Saling memaafkan. Jawaban yang benar adalah D. Menunjukkan sikap saling memaafkan. Nah, di sini untuk nomor 9 ada sebuah cerita, mari kita bacakan ceritanya bersama-sama. Sewaktu Parison datang ke rombongan antrian, spontan orang-orang menyediakan tempat kepada dia untuk antri terlebih dahulu. Setelah Parison hampir tiba di antrian terdepan, matanya tertuju pada mantan guru itu. "Silahkan Anda lebih dulu," kata mantan guru itu berkata. "Tidak, Anda yang harus lebih dulu," balas lelaki itu. "Tidak, Anda membawa istri dan banyak anak. Anda harus antri terlebih dahulu," kata mantan guru itu kepada Parison. "Kami sangat menghormati orang tua," tegas lelaki itu. Dan bersamaan dengan itu, dengan gerak tangannya yang sangat sopan, ia menyalahkan wanita tua itu untuk mengambil tempat di depannya. Seulas senyum tergurat pada bibirnya ketika sang mantan guru lewat di depan lelaki itu. Tetapi, sebagai seorang yang berjiwa guru, ia tak dapat melewatkan kejadian istimewa ini begitu saja. Mantan guru itu lalu berpaling ke belakang. "Anda sopan sekali. Terima kasih. Siapa yang mengajarkan ini kepada Anda?" Dengan sikap yang sangat hormat, lelaki itu berkata, "Tentu saja Anda, Ibu Simpson. Waktu saya masih kelas 3 dulu." Lelaki itu kemudian mengambil sikap menunduk dengan hormat, lalu pergi menuju antrian yang paling belakang. Inti cerita di atas yaitu tentang A. Sopan santun. B. Acuh tak acuh. C. Sombong. D. Jahat. Jawabannya adalah A. Sopan santun. Lalu nomor 10. Di bawah ini merupakan pengertian ramah kecuali A. Baik hati dan menarik budi bahasanya. B. Tidak suka bercakap-cakap. C. Manis tutur kata dan sikapnya. D. Suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Jawaban yang benar adalah B. Tidak suka bercakap-cakap. Lalu nomor 11. Nama paman Nabi Muhammad SAW yaitu A. Abu Jahal. B. Abu Sofyan. C. Abu Tholib. D. Abu Mutholib. Jawaban yang benar adalah C. Abu Tholib. Lalu nomor 12. Nabi Muhammad SAW bersama pamannya berdagang ke A. Yunani. B. Mekah. C. Madinah. D. Syam. Nomor 12, jawaban yang benar adalah D. Berdagang ke negeri Syam.
Lalu nomor 13, wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Lanjutan ayat di samping yaitu A. Fi dinillahi afwaja. B. Fasabbih bihamdi rabbika wa. C. Wal fath. D. Wastaghfirhu. Jawaban yang benar adalah A. Fi dinillahi afwaja. Lalu nomor 14. An-Nasr artinya A. Fajar, B. Pertolongan, C. Matahari, D. Kemuliaan. Jawaban yang benar adalah B. Pertolongan. Lalu nomor 15. Jumlah ayat pada surat An-Nasr yaitu A. 6, B. 5, C. 4, D. 3. Jawaban yang benar yaitu D. Ada 3 ayat. Lalu nomor 16. Surat ke-110 dalam Al-Quran yaitu surat A. An-Nasr, B. Al-Ikhlas, C. Al-Falaq, D. An-Nas. Jawaban yang benar yaitu A. Surat An-Nasr. Lalu nomor 17. Innahu kana tawwaba. Potongan ayat di atas merupakan ayat ke titik-titik dalam surat An-Nasr. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah C. Potongan ayat ketiga dalam surat An-Nasr. Lalu nomor 18. Allah berbeda dengan titik-titik. A. Makhluk, B. Teman, C. Anak, D. Saudara. Jawaban yang benar adalah A. Allah berbeda dengan makhluknya. Lalu nomor 19. Di bawah ini merupakan contoh perilaku yang hanya mengharap ridho Allah, yaitu A. Pamer harta, B. Beramal namun diceritakan kepada orang lain, C. Merampok, D. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Jawaban yang benar adalah D. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Lalu nomor 20. Al-Wahhab artinya A. Maha memaksa, B. Maha pemberi, C. Maha mengenal, D. Maha penyantun. Jawaban yang benar adalah B. Al-Wahhab artinya Maha pemberi. Nah, teman-teman, alhamdulillah untuk soal pilihan ganda sebanyak 20 telah selesai kita bahas. Selanjutnya kita bahas soal esai nomor 1. Apa kegiatan yang terjadi pada gambar di samping? Jawabannya yaitu musyawarah mufakat untuk mengambil suatu keputusan tanpa ragu-ragu. Lalu nomor 2. Buatlah cerita singkat berdasarkan gambar di samping. Nah, untuk soal nomor 2, karena di sini ada 2 orang anak, jawabannya yaitu sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi teman-teman bisa menceritakan sendiri sesuai dengan imajinasi teman-teman. Lalu nomor 3, siapa Abu Thalib itu? Jawabannya adalah seorang tokoh besar dan disegani di Mekah dan Thaif dari kalangan Bani Hashim. Ia adalah ayah dari Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan paman Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu nomor 4.
titik-titik nasrullahi wal fath. Lafal yang tepat untuk melengkapi potongan ayat di atas yaitu jawabannya adalah idza jaa. Lalu nomor 5, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tuliskan arti potongan ayat di atas dengan benar. Jawabannya adalah maka bertasbih dengan memuji Rahman dan Robmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Nomor 6, apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi? Jelaskan. Jawabannya yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi. Lalu nomor 7, ceritakan gambar di samping sesuai kemampuanmu. Nah, untuk soal nomor 7, dijawab sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jadi teman-teman bisa berimajinasi. Kita lanjut ke nomor 8. Sebutkan asbabun nuzul dari surat An-Nasr meliputi arti surah, jumlah ayat, urutan surah dalam Al-Quran. Jawabannya yaitu arti surah artinya pertolongan, jumlah ayat ada 3, urutan surah dalam Al-Quran yaitu urutan ke-110. Nomor 9, sebutkan ibadah yang hanya dilaksanakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jawabannya yaitu harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nomor 10, sebutkan cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi. Jawabannya yaitu suka memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Nah, alhamdulillah teman-teman, untuk 20 soal pilihan ganda dan 10 soal esai telah kita bahas. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang membutuhkan filenya bisa langsung hubungi kami. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.